Kenapa bro? Tahu nggak? Enggak. Apa emang? Sumpah, jadi gue hampir kena PHP lagi. Asli, dia tuh bikin gue baper banget. Ayolah, dijalanin aja dulu. Santuy. Hidup mah jangan dibawa face mail gitu. OTW happy kita. Anjay. Tapi sakitnya udah dalam banget. Apa gue uninstall perasaan aja? Sosok analisa perasaan. Nih ya, gue bilangin. Mending restart tuh hati lo biar gak ngulek. Apakah kalian pernah menggunakan bahasa seperti tadi? Santuy, OTW, dan anjay. Kata-kata tadi tersebut merupakan beberapa kata yang sering digunakan para remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello young researchers. Saya Alfi Ulil Ma'rifah dan saya Naura Zalia. Kami sebagai peserta kreasi tahun 2025 bidang ISHK nomor urut 17 dari MA Minhajul Tholada Purbalingga, Jawa Tengah. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami tentang bahasa slang dalam komunikasi remaja antara kreativitas dan krisis bahasa. Di era digital saat ini, bahasa slang sudah jadi fenomena umum di kalangan remaja, yang mana berkembang pesat melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, hingga obrolan sehari-hari. Slang biasanya digunakan untuk mengekspresikan identitas tertentu atau sekedar bercanda dengan teman sebaya. Slang sering disebut juga sebagai bahasa tidak baku atau bahasa gaul. Menariknya, beberapa istilah slang ada yang akhirnya masuk ke KBBI dan diakui sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Tapi, penggunaannya yang berlebihan juga menimbulkan pertanyaan. Apakah slang ini termasuk kreativitas atau justru krisis dalam penggunaan bahasa Indonesia? Kami melakukan penelitian metode kualitatif dengan wawancara pada remaja usia 13-18 tahun. Dari hasil wawancara itu, kami menemukan beberapa poin menarik, yaitu bentuk dan fungsi slang serta dampak penggunaan slang. Yang pertama, bentuk dan fungsi slang. Dalam bahasa slang terdapat banyak bentuk dan fungsi slang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu akronim atau pemendekan kata. Remaja banyak menggunakan akronim seperti mager, baper, atau plesetan seperti santuy. Bahkan, ada yang terdengar kurang sopan seperti anjay. Mereka menyampaikan bahwa penggunaan bahasa slang lebih praktis dan membuat percakapan menjadi tidak kaku. Yang kedua, dampak positif penggunaan bahasa slang. Yang dimaksud ialah slang dapat meningkatkan kreativitas berbahasa, mempererat hubungan sosial, dan menjadikan komunikasi lebih ekspresif. Banyak remaja merasa lebih percaya diri ketika berbicara menggunakan bahasa slang. Namun, ada juga dampak negatif dari penggunaan bahasa slang, yakni dapat merujuk pada krisis bahasa. Beberapa responden mengaku sering kelepasan memakai slang dalam tugas sekolah atau presentasi formal. Misalnya, ada yang menulis kata OTW di catatan sekolah, padahal seharusnya ditulis secara lengkap, on the way. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bahasa slang ternyata memiliki bentuk, fungsi baik dari segi kreativitas atau krisis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan poin penting penggunaan bahasa slang bagi remaja, yakni bisa kita sebut dengan pedang bermata dua. Di satu sisi, slang dapat mempermudah komunikasi, mengekspresikan diri, namun di sisi lain, slang dapat mengikis kemampuan berbahasa Indonesia formal. Nah, itu tadi penelitian yang kami lakukan. Jadi, sebagai remaja yang bijak, kita harus banyak berperan, bukan baperan. Sebagai remaja, kita harus bijak dalam memilih bahasa yang positif, komunikatif, demi terciptanya remaja yang kreatif. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.